sampai malam bersama teman. Selama Ramadan, waktu Azhar bukan mulai pukul 3 sore hingga pukul 1 dini hari. Azhar waktu dan kue tradisional, berbagi cerita, sejuta kebersamaan. Saya baca dulu kabar anak Ustaz ya, sebentar ya. Kabar Anda perempat pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, ada siri atau lebih tepat ada siri merujuk pada konsep budaya siri suku Bugis Makassar di Sulawesi Selatan, yaitu falsafah hidup berupa harga diri. Tidak pakai. Nggak ada di sini depan. Iya. Tentara di. Maksudnya Pak Ustaz, dia tentara. Mic-nya ya, iya posisinya mic-nya ya pas. Iya. Pas. Oke, aman. Supaya bisa dilihat di layar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di Inspirasi Ramadan. Hari ini alhamdulillah kami sudah bersama narasumber yaitu Bapak Munawir Mansur SKP ISP dari Ikatan Dai Muda Indonesia, dan hari ini kita akan bahas mengenai ayo perbaharui iman. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir di studio kami sore hari ini. Kita menyapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustaz? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak Ustaz. Alhamdulillah kita hari ini sebentar akan bicara tentang ayo perbaharui iman Pak Ustaz. Dan Ya, sebentar betul. juga kita akan menerima telepon di 0811 400 9250. Pendengar kita yang bergabung boleh Pak Ustaz untuk dengan topik yang ada. Pak Ustaz, nanti kita akan mulai acaranya saat lagi. Kita dengarkan dulu satu kelok berikut ini.
Baik sahabat budaya kaum muslimin muslimat yang berbahagia di mana saja berada, kita masih bersama di Inspirasi Ramadan sore hari ini dan alhamdulillah kita bersama dengan Bapak Ustaz Munawir dan Pak Ustaz bicara tentang ayo perbaharui iman. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan ayo perbaharui iman? Silakan Pak Ustaz. Atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin, Allah Tuhan semesta alam yang masih memberikan kita nikmat, baik bagi nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih sempat mendengarkan siraman rohani pada sore hari ini. Kemudian salam dan salawat kita curahkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabi sebagai uswatun hasanah, sebagai penyempurna akhlak manusia. Saudara pendengar dimanapun berada, di sini kita akan mendengarkan bagaimana manusia perlu memperbaharui yang namanya iman. Iman itu kata Nabi, al-imanu wa tasdiqul bil qalbi. Iman itu dibenarkan di dalam hati, wa iqra'ur bil lisan, kemudian diucapkan dengan lisan, wa amalun bil aljawati, kemudian kita amalkan dengan kehidupan sehari-hari. Namun pada dasarnya manusia itu memiliki titik lemah keimanan itu sendiri. Ya. Di mana di setiap zaman manusia itu tingkat keimanannya melemah. Kadang meningkat, kadang menurun. Nah, disinilah perlunya kita harus memperbaharui keimanan itu. Dengan cara apa? Dengan cara harus mengingat apa tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup kita? Yaitu Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada aku, kata Allah. Jadi tujuan hidup manusia itu hanya beribadah kepada Allah. Nah, disinilah peranan iman kita untuk kita tingkatkan dengan cara beribadah kepada Allah. Nah, kapan manusia jauh yang namanya ibadah, disinilah titik lemah iman seseorang akan turun. Namun manakala manusia itu semakin meningkatkan ibadahnya kepada Allah, maka keimanannya di situ akan berubah menjadi lebih kuat. Khususnya di bulan suci Ramadan ini adalah momen yang paling tepat untuk kita memperbaharui iman. Kenapa? Karena orang yang melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan itu pasti dengan dasar iman. Ya. Tidak mungkin tidak dengan dasar iman. Ya. Jadi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan wahtisaban, dengan rasa keikhlasan kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka akan diampuni segala dosa-dosa yang telah lampau. Nah, disinilah kita harus mengambil momen, apakah ini tepat untuk kita memperbaharui iman kita ataukah malah sebaliknya. Ya, kadang di bulan suci Ramadan itu banyak saudara-saudara kita yang menganggap bulan ini hanya bulan seperti bulan-bulan biasa. Ya. Sehingga keimanan yang dia miliki akan biasa-biasa pula. Nah, namun di mana ketika seseorang mampu menjawab bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang spesial yang harus kita perbaharui iman,
maka disinilah ibadah kita harus meningkat ya. Seperti banyak ibadah-ibadah yang kita harus lakukan seperti salat tarwis, qiyamul lail, kemudian membaca ayat suci Al-Quran, kemudian amalan-amalan yang lainnya seperti memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa ya. Kemudian kita melakukan ibadah puasa itu sendiri ya. Karena dengan ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini itu akan meningkatkan iman kita ya. Jangankan iman yang meningkat, pahala pun akan berlipat ganda ya. Kenapa bulan suci Ramadan itu dapat memperbaharui iman? Karena segala aktivitas kehidupan manusia pada bulan Ramadan itu terbatas. Ya, kemampuan hawa nafsu yang selama ini dia tidak bisa kendalikan di luar bulan suci Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan dia akan mampu kendalikan. Seperti berpuasa. Tidak mungkin di dalam bulan suci Ramadan itu ada orang yang berpuasa sementara kita tidak berpuasa. Ya. Pasti kita akan mengikut kepada orang yang berpuasa. Secara tidak langsung iman kita akan jalan. Nah, iman kita akan mempengaruhi batin kita untuk melakukan ibadah itu. Nah, karena kalau orang yang tidak berpuasa pada bulan suci Ramadan sesungguhnya imannya itu sudah tertutup. Nah, disinilah kita harus memperbaharui iman itu ketika iman kita sudah lemah. Nah, bagaimana caranya memperbaharui iman itu supaya agar lebih tingkat ataupun lebih meningkat? Nah, dengan cara memperbanyak salat malam pada saat bulan puasa itu. Nah, orang biasa salat tarwih. Nah, salat tarwih itu kadang mengatakan bahwa ada orang yang mengatakan bahwa dapat merusak tubuh kita karena terlalu banyak gerakannya. Akan tetapi secara tidak langsung gerakan-gerakan yang setiap hari kita lakukan itu akan membiasakan batin kita, akan membiasakan diri kita untuk melakukannya, sehingga keimanan kita itu akan meningkat. Nah, justru itu kita harus memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan cara meningkatkan iman kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah momen yang paling tepat untuk kita memperbanyak amal, untuk kita memperbaharui iman kita. Kata Nabi di dalam hadits qudsi, kullu amalun ibnu Adam. Ya. Kullu amalun ibnu Adam. Ya. Jadi setiap amal anak cucu Adam itu yudha'aful hasanatu asru amsalihah. Itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat di dalam bulan suci Ramadan. Ila 700 di'fin, hingga 700 kali lipat di dalam bulan suci Ramadan kata Nabi. Nah, kemudian di dalam hadits qudsi itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allahu azza wa jalla illa saum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihim. Kecuali puasa kata Allah, fa innahu li, karena puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Nah, itu sendiri kata Allah. Nah, jadi amalan kita seperti amalan ibadah puasa dengan amalan-amalan lainnya itu beda. Jadi kalau amalan-amalan seperti amalan sholat, kemudian amalan berbuka, amalan infak, amalan sedekah, itu dilipat gandakan hingga 700 kali lipat di dalam bulan suci Ramadan. Kecuali puasa, Allah sendiri yang akan membalasnya. Jadi bukan lagi 700 kali lipat, jadi beda pahalanya. Orang yang melakukan amalan lain selain daripada puasa dalam bulan suci Ramadan, karena amalan itu sudah ditentukan. Jadi Allah sendiri yang membalasnya orang yang berpuasa, sementara amalan kita yang lain itu
dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Wah, itu. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Ustadz dengan Ya. tausiahnya yang sudah didengarkan oleh sahabat budaya dan ditonton oleh sahabat budaya. Silakan yang mau bergabung, kaum muslimin muslimat yang berbahagia di 0811 400 9250 yang mau bergabung bersama kami di hari ini. Kami di line telepon kami 0811 400 9250 dengan topik ayo perbaharui iman. Sudah ada tadi tausiah yang diberikan oleh Pak Ustaz dan sahabat budaya boleh bergabung. Ada penelpon boleh di 0811 400 9250. Kami menanti teleponnya sahabat budaya ayo perbaharui iman di inspirasi Ramadan hari ini. 0811 400 9250. Baik, Pak Ustaz, kalau bicara tentang perbedaan dari hari-hari atau bulan-bulan biasa dengan Ramadan ini. Tadi Pak Ustaz bilang 700 kali lipat pahalanya. Nah, bagaimana dengan kita kalau umpama kayak perempuan Pak Ustaz ya, tidak berpuasa. Apakah dia berdosa atau bagaimana nih Pak Ustaz? Pahalanya juga tertahan begitu Pak Ustaz ya. Silakan Pak Ustaz. Baik, terima kasih. Apabila ada orang yang tidak berpuasa seperti perempuan karena ada halangan, maka amal kebaikannya yang dia lakukan di dalam bulan suci Ramadan itu tetap dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Ya, itu tetap dilipat gandakan. Walaupun dia tidak berpuasa karena amalan puasanya itu berbeda. Jadi amalan puasanya ketika dia berpuasa itu Allah sendiri yang membalas, sementara amalan-amalan yang lainnya seperti infak, sedekah, kemudian memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, yang pahalanya sama dengan yang melakukan ibadah puasa, itu dikali lipat lagi menjadi 700 kali lipat. Seperti itu. Oke, baik, silakan di 0811 400 9250 sahabat budaya yang mau bergabung di sore hari ini. Kita masih bicara dengan topik ayo perbaharui iman. Dan Pak Ustaz, kalau bicara tentang iman kan imannya manusia itu kan turun naik ya Pak Ustaz. Kadang biasanya sholatnya tepat waktu, kadang juga dimolor-molorin, sahabat budaya juga mungkin ya begitu ya. Mungkin Pak Ustaz ya biasanya on time, ini tidak on time. Nah, bagaimana pahalanya itu Pak Ustaz? Apakah sama pahalanya atau bagaimana nih kalau di bulan suci Ramadan? Iya. Ya, untuk pahala itu di dalam bulan suci Ramadan bagi yang on time dengan yang tidak on time tetap berbeda. Oh gitu. Ya, tetap berbeda. Kenapa? Karena orang yang on time di dalam pahalanya itu seperti ibadah sholat, dia sering melakukan dengan tepat waktu, maka pahalanya 27 derajat. Kemudian ketika dia lakukan dengan melakukan sendiri ibadah sholat itu sendiri, maka pahalanya hanya 1 derajat. Seperti itu perbedaannya antara 1 derajat dengan 27 derajat. Begitu Pak Ustaz. Nah, boleh silakan sahabat budaya 0811 400 9250 yang mau bergabung di sore hari ini. 0811 400 9250 sahabat budaya bisa bergabung kembali bersama kami dan silahkan ada yang mau bertanya tentang ayo perbaharui iman. Tadi Pak Ustaz sudah memberikan tausiahnya 0811 400 9250. Belum ada telepon saya nih Pak Ustaz. Baik Pak Ustaz, kalau kembali lagi kan biasanya kita itu tidak sholatnya di masjid, apalagi biasa ibu-ibu kadang-kadang sholatnya di rumah. Pak Ustaz itu imannya pahalanya juga berbeda ya Pak Ustaz ya? Iya. Pada dasarnya perempuan itu sholatnya di rumah. Oh iya, oke. Pada dasarnya perempuan itu sholatnya di rumah, namun tidak diharamkan ataupun tidak diwajibkan perempuan itu sholat di masjid. Jadi sifatnya sunnah. Kalaupun perempuan melaksanakan sholat di masjid, maka pahalanya sama dengan apa yang dia lakukan di rumah. Ya, hitungan pahalanya perempuan sama ketika dia lakukan di rumah. Kalau dia lakukan di masjid sama dia dapat 27 derajat, kemudian ketika dia lakukan di rumah sama pun 27 derajat. Oh begitu, iya. Jadi perempuan ya bebas ya Pak Ustaz ya, mau sholat di mana saja, bebas. Di rumah maupun di masjid sama saja. Baik, 0811 400 9250 sahabat budaya bisa bergabung kembali bersama kami di sore hari ini. Saya akan jeda dulu Pak Ustaz. Kita akan jeda dengan satu pesan berikut ini.
Iya. Baik sahabat budaya di mana saja berada, selanjutnya kita masih bersama di sore hari ini dengan topik Ayo Perbaharui Iman, dan alhamdulillah di Inspirasi Ramadan kali ini saya sudah bersama Bapak Ustaz Munawir. Silahkan yang mau bergabung 0811 400 9250, saya nantikan teleponnya sahabat budaya. Biasanya rame, hari ini kok sunyi ya, sepi begitu. Silakan 0811 400 9250. Ayo perbaharui iman sahabat budaya. Boleh bergabung langsung di telepon kami, WhatsApp boleh juga ya. Coba biasa Ibu Niar itu bergabung, ada juga siapa lagi biasanya ini bergabung, Mungkin pada sibuk belanja. Belanja ya Pak Ustaz, di mall ya Pak Ustaz ya. Aduh, Atau itu pada lagi sibuk bikin kue. Itulah Kue ya. lebaran.
Mau midi Pak Ustaz di. Iya. Oke. Silakan di 0811 400 9250 sahabat budaya yang mau perbarui iman sore hari ini. Saya nantikan teleponnya 0811 400 9250. Baik, Pak Ustaz, kalau kembali lagi tadi sudah bicara tentang sholat sunnah yang dilakukan, sholat taraweh. Nah, Pak Ustaz, kan sekarang kan sudah di 17 hari lebih ya untuk Ramadan. Iya. Pak Ustaz, kalau umpamanya kalau sholat witir terus tidak melakukan kunut begitu, apa boleh tidak seperti itu Pak Ustaz? Boleh. Boleh Iya. ya. Oke. Jadi pada dasarnya kunut itu kan doa. Nah, doa itu boleh dilakukan di dalam salat, boleh di luar. Artinya selesai orang salat. Iya. Ketika dilakukan di dalam salat berarti namanya kunut. Oke. Ya. Namun ketika dia dilakukan setelah selesai salat, maka itu adalah doa, zikir. Ya. Oh begitu Pak Ustaz. Ya. Jadi boleh tidak melakukan kunut ya? Boleh. Oke. Jadi 0811 400 9250 biasanya mana nih? Kita coba menelpon pendengar kita ya, sahabat budaya yang mau bergabung boleh langsung di 0811 400 9250. Saya mau coba untuk menelpon sahabat budaya yang ada di sore hari ini. Boleh 0811 400 9250. Sahabat budaya, ada siapakah biasa yang bergabung dengan kami di sore ini? Kita coba dulu. Mudah-mudahan hari ini bisa terhubung dengan orang atau juga pendengar kami ya yang biasa bergabung di acara kita Inspirasi Ramadan. Oke, baik, 0811 400 9250 sahabat budaya. Saya masih nantikan teleponnya. Nah Pak Ustaz, kalau bicara tadi iman kita, kalau umpama iman kita itu tidak stabil ya, dia dalam posisi turun atau kita lagi malas-malasan, apa sebenarnya yang perlu kita lakukan Pak Ustaz untuk iman itu tetap ada dalam posisi yang aman atau biasanya tidak rata-rata turun gitu? Silakan Pak Ustaz. Baik, iman itu supaya meningkat kata Nabi, dia harus bersama dengan orang-orang yang soleh atau orang-orang yang taat kepada Allah. Seperti yang dikatakan al-imanu yazidu bit-ta'ah. Jadi iman itu baru meningkat ketika dia bersama dengan orang-orang yang taat. Ya. Kemudian wayan kusuh bil maksiat. Dan iman itu baru turun ketika manusia itu melakukan perbuatan maksiat. Begitu seperti ya Pak Ustaz. itu. Ya. Oke, Dengerang silakan menelpon kembali di 0811 400 9250. Kita coba terima teleponnya dulu. Oke, assalamualaikum Dengerang. Iya, Dengerang, kalau bicara tentang memperbaharui iman, apa yang perlu Dengerang tanyakan sama Pak Ustaz Munawir, silakan. Apakah saya ini ingin bertanya, apakah sudah sesuai atau belum ya? Iya. Pak Ustaz, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kita sekarang ini Pak Ustaz, Iya. di bulan suci Ramadan ini, Iya. tren-trennya itu membagi takjil. Iya, betul. Takjil di mana-mana. Ini sekarang ini saya sudah posisi saya di Jalan Botol Lempangan ini sudah mulai macet. Iya. Ya. Betul. Iya. Kalau saya membagi misalnya takjil itu, apakah peruntukannya untuk orang yang berpuasa atau tidak berpuasa bisa juga diberikan? Oke. Iya. Karena saya lihat itu orang merampas. Kadang-kadang disuruh ambil satu, diambil dua atau tiga, ya. Tapi kadang-kadang orang, maaf ini Pak Ustaz, mohon maaf. Iya. Mohon maaf. Non Muslim. Iya. Apakah kita bisa berbagi begitu ya? Karena saya tahu saya itu kan peruntukannya ini masalah takjil ini untuk orang yang berbuka puasa. Iya. Itu pertama, Ustaz. Kemudian kedua, berbuka puasa itu kan 625 sekarang kalau tidak salah ya Ustaz. Iya.
6.25. Enggak, sudah 6.20 ya? Iya, 6.20. pokoknya sekitar 6.20. itulah sebentar. Ya, Iya, 18.20. iya Sudah turun. 18.20. Iya, betul. Ini topiknya barangkali di luar dari apa yang dibicarakan ini, barangkali diperempat. Kemudian saya lihat ini yang bikin macet ini jalan kadang-kadang rumah-rumah makan. Iya, Ya. iya. Rumah makan banyak orang yang pergi buka puasa di rumah makan, Iya. tapi begitu masuk baru sementara parkir mobilnya, saya sudah kedengaran itu di mana, di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu berarti sudah masuk Iya. waktu buka puasa. Itu buka puasa ya, betul. Belum parkir dia masuk ke dalam buka puasa. Kemudian tidak lama itu masuk waktu sholat isya lagi. Oh iya. Iya. Jadi kita jangan berbicara dulu masalah sholat tarawih, sholat isyanya. Apakah ini dari maghrib ke isya bisa dijam dalam posisi begini misalnya? Iya. Ya, ini Iya. karena memang saya lihat ini jalan-jalan ini banyak orang berbuka puasa. Ya, Berbuka baik. puasa yang bikin macet. Apalagi kalau kita mau ke tempat tempat buka puasa itu kan kadang-kadang macet. Iya. Iya. Gitu parkir mobil sudah kedengaran di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya. Oke. Itu berarti Baik. sudah masuk waktu buka puasa, Ustaz. Oke. Baik. Nah, Baik. Itu saja mungkin. itu ada 2. Ada lagi. Iya. Oke. Terima kasih Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Selamat menanti berbuka puasa. Iya, terima kasih Ya, Dengerang. terima kasih atas pertanyaannya. Iya, oke, Dengerang. Terima kasih banyak. Silakan Pak Ustaz mungkin langsung dijawab pertanyaan dari Dengerang di sore hari ini terkait dengan pembagian takjil. Bolehkah non muslim ini, mohon maaf ya, diberikan dan lain sebagainya. Silakan Pak Baik. Ustaz. Persoalan dengan memberikan takjil atau orang yang memang sudah niatkan melakukan amalan seperti memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, sejatinya itu dilakukan pada bulan Ramadan. Nah, justru orang itu mendapatkan pahala yang sama pahalanya dengan orang yang sedang berpuasa. Nah, timbul pertanyaan, terus bagaimana ketika kita memberikan kepada orang yang tidak berpuasa? Nah, itu persoalannya adalah persoalan niat atau persoalan hati. Kita tidak tahu orang itu apakah sedang berpuasa atau tidak, karena ini dalam bulan puasa. Lingkupnya kita ini sedang berpuasa. Anggapannya semua orang yang berada di dalam bulan suci Ramadan ini melakukan ibadah puasa. Namun ada juga orang yang tidak berpuasa. Nah, ketika kita memberikan makanan kepada orang yang tidak melakukan ibadah puasa dan kita tahu itulah berkahnya bulan Ramadan. Nah, kepada orang pun yang tidak berpuasa kita memberikan sedekah. Kita pun memberikan bagian daripada keinginan kita untuk memberikan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa. Nah, itu adalah urusannya dia dengan Allah. Ya, dosanya dia itu urusannya dia dengan Allah. Kemudian kebaikan kita itu pun urusan kita dengan Allah. Jadi kita tetap mendapatkan pahala kepada orang yang kita berikan makanan atau orang yang kita berikan buka puasa itu. Terus bagaimana kepada orang non muslim? Orang non muslim kita berikan buka puasa. Nah, itu bukan amalan buka puasa, akan tetapi itu amalan sedekah. Jadi amalan sedekah masuk dikategorikan di dalam bulan suci Ramadan, tetap dikali lipatkan oleh Allah menjadi 700 kali lipat. Nah, kita memberikan makan kepada orang non muslim. Akan tetapi tidak kita mendapatkan pahala puasa karena dia tidak berpuasa. Nah, itu bedanya. Jadi kata Nabi, orang yang memberikan buka puasa kepada orang yang sedang berpuasa itu pahalanya sama dengan orang yang sedang berpuasa. Jadi ketika dia non muslim berarti kita tidak mendapatkan pahala orang yang berpuasa, tetapi kita mendapatkan pahala sedekah karena kita sedang bersedekah kepada manusia. Seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya ya Pak Ustaz adalah
saat pembagian takjil itu macet begitu, Iya. dan sudah terdengar kumandang azan di masjid untuk saat berbuka puasa. Bagaimana itu hukumnya itu Pak Ustaz? Baik. Nah, untuk pada saat pembagian takjil itu alangkah baiknya. Iya. Alangkah baiknya ketika sudah memasuki waktu sholat kita hentikan. Ya, walaupun takjil itu masih ada. Jadi ketika sudah masuk waktu sholat, alangkah bagusnya, alangkah afdalnya itu utamanya adalah kita hentikan pembagian takjil, kemudian kita segerakan untuk melaksanakan ibadah sholat. Karena itu yang lebih utama daripada pembagian takjil itu. Memang pembagian takjil itu berpahala, akan tetapi kita harus jangan lupakan kewajiban. Nah, membagikan takjil itu sunnah, kemudian kewajiban kita sholat maghrib itu adalah wajib. Nah, kita tidak boleh tinggalkan itu. Nah, maka ketika kita hentikan pembagian takjil pada saat azan, maka kemacetan itu tidak akan terjadi. Ya, kenapa tidak akan terjadi? Karena semua akan berlalu lintas seperti biasa, tidak berhenti di tengah jalan. Itu merusak ataupun merugikan orang karena menghambat perjalanan seseorang seperti itu. Nah, terus masuk ke dalam warung. Dia sedang berbuka sementara belum melaksanakan sholat, misalnya sholat maghrib. Nah, itulah yang saya katakan tadi bahwa buka puasa itu adalah sunnah. Ya, ketika orang sudah masuk waktu berbuka puasa, alangkah bagusnya dia harus batalkan dengan sesuatu apapun itu, apakah itu dengan cara minum air seteguk ataukah dia cara makan kurma 1 biji atau 2 sampai 3 biji, baru melaksanakan ibadah sholat terlebih dahulu. Setelah dia melaksanakan ibadah sholat maghrib, kewajibannya terlaksana atau tunai, maka dia baru melakukan aktivitas seperti mungkin makanan yang berat. Nah, makanan yang berat tiba-tiba selesai makan sudah masuk waktu isya. Ya. Sudah masuk waktu isya, maka ketika sudah selesai makan, maka hentikan makanan itu, kemudian kita sholat isya. Nah, ketika sholat isya selesai, apakah kita mau melaksanakan sholat tarawih di masjid itu atau di tempat itu? Itu adalah hak kita masing-masing, karena pada dasarnya sholat tarawih itu adalah sunnah muakkad. Nah, kalau sunnah muakkad itu apabila sudah dilaksanakan oleh seseorang dalam satu wilayah, maka terbebaslah dari yang lainnya, terbebaslah dosa-dosa kepada yang lainnya. Nah, itulah ketika kita sudah memasuki waktu sholat isya. Kita laksanakan dulu kewajiban sholat isya, baru habis itu apakah kita mau melaksanakan sholat malam di rumah? Boleh dilaksanakan di rumah dengan cara sendiri, boleh. Boleh juga dilaksanakan pada saat malam, tetapi ketika dilaksanakan pada saat tidur, maka bukan lagi qiyamul lail namanya atau sholat tarawih, akan tetapi sholat tahajud. Nah, begitu. Oke, baik. Pak Ustaz, sudah ada penelpon kembali, kita coba dulu ke Ibu Niar. Assalamualaikum Bu Niar. Ya. Puasa Kak. Ditungguin dari tadi. Kebetulan ada bukber tuh di rumah, ada sesuatu dari rumah, jadi itu dulu diurus. Pantas sih namanya Pak Ustaz tadi. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang iman Pak Ustaz saya ini mau tanyakan, karena terus terang Ramadan tahun ini saya banyak telat maghribnya Pak Ustaz. Kenapa? Karena saya sendiri, terus banyak yang diurus di dalam rumah, ada juga kakak yang sakit. Jadi kalau saya sudah urus semua itu Pak bukanya Pak Ustaz tuh untuk buka sebelum makan yang berat. Mereka makan, saya siapkan lagi untuk yang berat-beratnya, dipasangkan lagi di meja. Jadi pada saat mereka makan, bapaknya makan, saya baru sholat maghrib sendiri Pak Ustaz. Tapi biasa itu enggak sampai telat sekali, kadang
kuliah pulang nih jamaah masjid dari masjid. Iya. Lewat di depan rumah, saya baru tak salat maghrib. Nah, demikian juga salat isanya Pak Ustaz. Iya. Salat isya selesai pakai apa? Cuci piring paling biasa, sudah kamat nih di masjid, saya baru salat isya. Iya. Lanjut tarwih dan tidak pernah Kak ke masjid. Lebih Iya. banyak di rumah. Ada yang bilang enggak bagus, ada yang bilang salah, ada yang kan, jadi mohon pencerahan kalau masalah iman Pak Ustaz. Kadang hati juga meronta mau tunjuk tepat waktu Pak Ustaz. Iya. Terutama maghrib. Tapi kita ini ibu-ibu biasa daripada sholat Pak Ustaz baru teriak-teriak, ndak ada ini, ndak ada itu. Jadi dipalek baki dulu semua baru kita pergi sholat tenang-tenang. Begitu Pak Ustaz. Makasih bagaimana itu. Nenek, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz. Baik, jadi pada dasarnya ibu-ibu itu memiliki dua kewajiban. Ya, yang pertama kewajibannya taat kepada Allah, yang kedua taat kepada suami. Nah, dua kewajiban ini tetap harus dilaksanakan. Yang mana didahulukan dulu tergantung kondisinya. Nah, momen ini adalah momen bulan puasa, di mana kita harus menyediakan dulu makan sahur ataukah makan berbuka puasa untuk suami. Itu adalah kewajiban yang harus tidak boleh kita tinggalkan sebagai seorang istri. Nah, makanya ketika dia melakukan itu, maka gugurlah kewajibannya yang satu. Maka masuklah kewajiban yang kedua, yaitu taat kepada Allah. Jadi boleh bagi perempuan yang sudah berkeluarga, yang sudah bersuami istri, boleh mendahulukan dulu kewajibannya kepada suami, kemudian dia melakukan ibadah sholat, yaitu sholat maghrib. Karena sudah selesai, dia sediakan untuk suaminya. Karena apa? Disinilah tempat yang paling bagus untuk ibu-ibu beramal, ya. Karena amalan yang paling bagus itu pada bulan Ramadan adalah ketika ibu-ibu menyediakan buka puasa kepada suaminya, kepada keluarganya, kemudian menyediakan makanan sahur bagi suaminya dan keluarganya. Itu lebih baik daripada pahalanya haji dan umrah. Itu Pak Ustaz, ya, jadi sangat-sangat luar biasa. Oke. Pak Ustaz, kita coba terima lagi penelpon berikutnya ya, Pak Ustaz. Boleh, silahkan. Assalamualaikum. Inspirasi Ramadan. Betul. Dicoba lagi sahabat budaya 0811 400 9250. Ya, mau bergabung di sore hari ini boleh langsung sama Pak Ustaz Munawir 0811 400 9250. Pak Ustaz, tadi dia juga sempat menyinggung bahwa dia tidak pernah tarwih di masjid. Apa hukumnya? Kan dia perempuan juga nih Pak Ustaz. Boleh, silakan Pak Ustaz. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa sholat tarwih itu hukumnya sunnah muakkad. Nah, karena sunnah muakkad, jadi boleh dilakukan di mana saja, boleh di masjid, boleh di rumah. Namun apabila tidak melakukan sholat tarwih di rumah, maka pahala sholat malam dia tidak ada. Baik. Hanya tidak ada pahalanya. Coba kita terima penelpon dulu Pak Ustaz. Assalamualaikum. Kalau dosa tidak berdosa. Iya, Assalamualaikum. Iya. Halo. Ibu Nurmala di Kompleks Agraria. Ibu Nurmala, silakan pertanyaannya Ibu Nurmala. Iya. Untuk perempuan atau laki-laki Pak Ibu Nurmala? Ini pertanyaannya sholat tarwih maksudnya ya Pak Ibu Nurmala ya? Mohon diulang Bu Nurmala, apalagi namanya telepon tak? Sholat tarwih di rumah. Apa hukumnya begitu untuk perempuan? Iya, untuk perempuan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cocok nih tadi Pak Ustaz. Mungkin bisa diulang lagi, mungkin kurang jelas tadi didengar Ibu Nurmala. Silakan. Baik, saya ulang ya, bahwa hukum sholat tarwih itu adalah sunnah muakkad. Bagi perempuan
apabila dia melaksanakan maka akan mendapatkan pahala. Dan apabila tidak melaksanakan tidak mendapatkan dosa dan tidak mendapatkan pahala. Nah, itu. Jadi hukumnya adalah makruh bagi perempuan. Makruh ya bagi perempuan ya. Boleh yang lainnya di 0811 400 9250 tadi sudah ada Ibu Niar, sudah Ibu Nurmala dan juga ada yang Nyerang. Silakan yang lainnya mau bertanya, kita masih punya beberapa menit ke depan sahabat budaya mengenai topik kita ayo perbaharui iman. Yang lainnya bisa bergabung bersama kami di 0811 400 9250. Ya, Pak Ustaz, hukumnya kalau buka bersama itu juga boleh ya kalau di resto. Oh, ada penelpon dulu. Kita coba dulu penelponnya. Assalamualaikum. Inspirasi Ramadan. Iya. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Ki Pak? Dengan Mustahan di Cendana Baru Maros. Iya, Pak Mustahan, silakan pertanyaan tak. Yang ini saya mau tanyakan, Ustaz. Iya. Apabila bagaimana kalau misalnya rumah saya jauh dari masjid, jadi kebetulan sudah selesai salat Isya baru saya sampai di masjid itu, dan saya langsung salat tarawih berjamaah, Ustaz. Dan padahal saya sebelum salat Isya karena saya terlambat, datanya terlambat. Tapi saya mau salat sendirian, rasanya tidak bagus kalau saya salat sendirian, tidak ikut berjamaah dengan salat tarawih. Jadi bagaimana hukumnya seandainya itu yang saya lakukan, Ustaz? Salat tarawih dulu baru di belakang salat Isya. Ini yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak. Saya jawab dulu sesuai dengan tuntunan para ulama. Jadi orang yang melakukan sholat di dalam satu ruang masjid, misalnya masjid ya, dia melakukan sholat, satunya sholat tarawih berjamaah, yang satunya lagi melakukan sholat wajib yaitu sholat Isya. Maka ulama sepakat bahwa tidak boleh ada sholat dalam sholat. Artinya tidak boleh melakukan sholat Isya di dalam satu tempat, yaitu di masjid, ketika ada orang melakukan sholat berjamaah yaitu sholat tarawih. Nah, terus bagaimana Islam menyikapi ini? Ketika ada orang yang sholat tarawih, kemudian kita belum melaksanakan sholat Isya, niatnya tetap sholat Isya, kemudian kita ikut gerakannya dengan sholat tarawih. Nah, ketika sholat tarawih itu dilaksanakan 2 rakaat, maka hitung saja di mana letak masbuknya. Kalau masbuknya di 1 rakaat, hanya 1 rakaat di sholat tarawih itu, maka dia harus menambah menjadi 3 rakaat. Nah, ketika masbuknya hanya 2 rakaat karena dia sudah melaksanakan atau dia mengikut dengan salat tarawih yang 2 rakaat, maka dia cukup menambahkan 2 rakaat. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada sholat di dalam sholat, apalagi dalam satu ruangan. Nah, seperti itu. Oke, baik Pak Ustaz. Jadi kita coba terima telepon lagi. Pak Saleh di Rapo Kali. Iya. Assalamualaikum Pak Saleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Saya mau pertanyakan juga ini, Ustaz, karena ada jamaah di masjid saya bukan melarang, tapi dia bilang buat apa kita salat sunnah kalau masuk masjid langsung saja salat maghrib seperti salat maghrib. Nah, lakukan katanya di rumah. Saya bilang kan ada namanya salatul masjid. Saya bilang kan kita salat sunnah katanya di masjid. Nah, tidak boleh karena itu sudah ketentuan. Nah, bagaimana dalam hukumnya itu, Ustaz? Karena akan dia berpengaruh sama kita semua itu jamaah. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunnah tahiyatul masjid ini. Oke, baik. Itu ya. Baik, terima kasih Pak Saleh.
Iya. Jadi sholat sunat tahiyatul masjid itu dilaksanakan di masjid. Namanya saja sholat tahiyatul masjid. Betul. Jadi tidak ada sholat sunnah tahiyatul masjid dilaksanakan di rumah. Nah, itu. Iya. Kalau sholat sunnah muakkad seperti sholat qobliyah ataupun sholat ba'diyah setelah sholat wajib boleh dilaksanakan di rumah. Nah, boleh di masjid. Nah, seperti itu. Jadi kalau sifatnya sholat tahiyatul masjid itu tetap harus dilaksanakan di dalam masjid. Sama dengan sholat wudhu. Sholat wudhu itu, sholat sunnah wudhu itu dilaksanakan selesai orang melaksanakan wudhu. Di mana orang selesai melaksanakan wudhu, di situ dia sholat wudhu. Misalnya dia berwudhu di masjid, maka boleh melaksanakan sholat wudhu di masjid. Nah, tidak mungkin dia wudhunya di masjid kemudian sholat sunnah wudhunya di rumah. Ya seperti itu. Nah, misalnya dia sholat atau dia berwudhu di rumahnya, kemudian dia melaksanakan sholat sunnah wudhu di rumahnya, maka itu boleh. Nah, jadi sholat itu ditempatkan pada posisinya. Misalnya sholat sunnah taubat. Sholat sunnah taubat itu kan sholat untuk memohon ampun atas perbuatan kita. Nah, di mana kita melakukannya di saat selesai melaksanakan sholat sunnah wudhu ataupun sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, ketika sholat sunnah taubat dilaksanakan setelah selesai tahiyatul masjid, berarti dilakukan di masjid. Nah, namun ketika dilakukan di rumah, berarti dia tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Akan tetapi sholat sunnah wudhu, kemudian sholat sunnah taubat. Nah, seperti itu. Gitu ya. Oke, baik Pak Ustaz, kita terbatasi oleh waktu. Jadi mungkin yang lainnya kalau mau bergabung besok ya, insya Allah kalau ada narasumber yang lainnya bisa bergabung kembali dengan pertanyaan yang sama dengan topik yang hadir. Baik Pak Ustaz, closing untuk sore hari ini, kesimpulan lah untuk topik kita, ayo perbaharui iman. Silakan Pak Ustaz. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Namun perlu kita sadari bahwa Islam memiliki cara ataupun ada beberapa cara untuk kita memperbaharui itu iman sendiri. Yang pertama, kita harus memperbanyak mengingat Allah, karena disinilah tempat yang paling utama untuk berzikir, mengingat kepada Allah agar iman kita semakin dekat kepadanya. Kemudian yang kedua dengan cara membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran ini adalah suatu perbuatan yang dimana iblis akan tidak menggoda manusia, karena dia sedang membaca kalamullah, membaca kitab-kitab Allah, sehingga imannya akan semakin kuat, imannya akan semakin dekat dengan Allah juga. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak sholat. Ya. Sholat apapun itu, sholat sunnah apapun itu, kita harus tidak boleh tinggalkan. Apalagi sholat wajib kita. Nah, disinilah sholat yang menjadi tiang utama keimanan itu berdiri. Pondasi utama keimanan itu kokoh. Ketika dia sedang melaksanakan sholat, maka imannya akan semakin kokoh. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah dengan cara berdoa. Doa ini kita tidak boleh tinggalkan, karena doa adalah salah satu iman yang paling utama. Orang yang berdoa maka imannya akan kuat, sedangkan orang yang tidak berdoa imannya akan lemah. Nah, kemudian yang kelima yang terakhir adalah dengan cara mengingat kematian. Makanya orang yang mau memperbaharui imannya, maka perbanyaklah mengingat kematian. Karena dengan kematian iman kita akan meningkat, karena kita akan takut tidak ada bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan adanya keimanan untuk memperbanyak bekal, sehingga kita pun tidak takut menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena kita memiliki bekal yang baik untuk kita mempertanggungjawabkan kehidupan kita di dunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustaz Munawir sudah hadir bersama kami di topik hari ini, ayo perbaharui iman. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa bersama kami lagi. Sampai jumpa, sukses untuk aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.